Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa yang ada, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita undang bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian kita, yang ku sembah hanya Yesus. Haleluya. Yang ku
kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu setelah kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, kami akan duduk diam, dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya hari ini kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, segera kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat di dalam sebuah kisah sejarah yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, 2 Raja-Raja pasal 22, kita akan membaca dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah tentang seorang raja yang masih muda, raja yang bernama Raja Yosia. Ketika dia menjadi raja di Yehuda, dia masih berumur 8 tahun. Usia yang masih sangat-sangat muda. Tetapi dia diangkat menjadi raja ketika ayahnya, Raja Amon, mati. Setelah Raja Amon mati, maka Yosia menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang raja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah ini, Amon adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama dengan apa yang dilakukan oleh ayah dari Amon. Dia pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan yang sangat mendalam, yang sangat-sangat jauh antara Amon dan Yosia. Yosia ketika dia dilantik menjadi raja dalam usia yang sangat muda, 8 tahun. Alkitab mencatat, sejarah mencatat, bahwa dia seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berbeda dengan ayah dan kakeknya, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat yang sangat menarik bagi kita, yang dilakukan oleh Yosia, seorang raja yang banyak melakukan pembaruan
di kerajaan Yehuda. Nah, dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja yang masih muda, tetapi Tuhan memberikan kepada Yosia hati seorang raja yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mau bertindak menurut kehendak Tuhan. Dia mau melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun di akhir pemerintahannya ketika dia mati dibunuh oleh Raja Firaun, tetapi selama kepemimpinannya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau saya bisa mencatat, ada 3 hal yang sangat mencolok yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Yosia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku tindakan dari Yosia ini membuat banyak orang tercengang dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia melakukan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Jauh berbeda apa yang dilakukan oleh eyangnya, oleh kakeknya. Dia melakukan apa yang benar. Artinya, dia melakukan banyak sekali pembaharuan di dalam kerajaan Yehuda. Ada banyak hal yang dia perbaiki. Bait Allah dia perbaiki. Semua yang rusak dia perbaiki kembali. Mezbah penyembahan berhala disingkirkan dari tengah-tengah kerajaan Yehuda. Pertama yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika dalam kepemimpinannya, yang tadi saya katakan sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya maupun kakeknya. Pertama, Yosia mulai memperbaiki bait Allah. Yosia memperbaiki tempat orang-orang Yehuda beribadah. Nah, kalau berbicara tentang memperbaiki rumah ibadah, bait Allah, berarti dia mulai membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mulai memperbaiki tempat ibadah, tempat orang berdoa, tempat orang memuji Tuhan, tempat orang menyembah Tuhan. Supaya ketika orang-orang Yehuda datang beribadah, tempat ibadahnya bagus. Ini berbicara tentang Raja Yosia memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dia mulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya hubungan sudah mulai jauh dari Tuhan, diperbaiki lagi oleh Raja Yosia. Ini satu tindakan yang sangat luar biasa. Ini satu tindakan yang berbeda jauh apa yang dilakukan oleh papanya, oleh ayahnya. Berbeda jauh. Dia melakukan apa yang benar. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, kita baca dari ayat yang keempat. Pergilah kepala imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di dalam rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Inilah satu tindakan yang berbeda dari ayahnya. Ayahnya yang membiarkan rumah ibadah, tempat orang beribadah, dibiarkan rusak. Malah justru mereka membangun mezbah-mezbah penyembahan berhala. Tetapi Yosia, dia melakukan apa yang benar.
Dia mulai membangun kembali bait Allah yang rusak. Dia mulai mengembalikan semua sebagaimana mestinya apa yang harus dilakukan. Memperbaiki rumah Tuhan. Uang yang dikumpulkan oleh rakyat diberikan kepada para petugas yang ada di dalam bait Allah untuk diberikan kepada para tukang-tukang untuk memperbaiki. Sehingga bait Allah itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk beribadah. Ini adalah satu hal yang membuat Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Yosia. Dia memperbaiki hubungan yang intim, dia memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dia mulai membangun kembali hubungan yang indah dengan Tuhan. Yosia mau semua orang-orang Yahudi datang beribadah di dalam bait Allah. Mereka beribadah kembali dengan nyaman, beribadah dengan penuh sukacita. Mereka menyembah Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yosia. Yosia melakukan apa yang benar. Hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan itu penting. Tetapi kalau ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Selama bait Allah itu rusak, saya percaya banyak orang yang tidak mau datang lagi beribadah. Banyak orang yang tidak mau lagi beribadah. Kenapa? Karena tidak nyaman lagi ada di dalam bait Allah. Tidak nyaman lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika bait Allah itu diperbaiki, banyak orang datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan hal itu. Dan ini yang dilihat oleh Yosia. Perlu diperbaiki. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Kita sudah mulai merasa Tuhan itu kok jauh dari saya. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kita harus perbaiki bait Allah di dalam hidup kita. Ada yang tidak beres. Kita harus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Seperti kerinduan Yosua supaya hadirat Allah hadir dalam setiap peribadatan mereka. Agar supaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita pun harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada yang rusak, kita perbaiki. Jangan kita biarkan itu berlarut-larut. Kita harus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Karena kita tidak mau memperbaiki kerusakan di dalam bait Allah itu. Firman Tuhan mengatakan kita adalah bait Allah. Rasul Paulus katakan kita adalah bait Allah. Kalau bait Allah dalam hidup kita ini baik, bait Allah di dalam hidup kita ini bagus, saya percaya pujian, penyembahan kita kepada Tuhan itu selalu berkenan. Tapi kalau pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan terasa tidak merasakan hadirat Allah, berarti kita harus memperbaiki hubungan itu. Kita harus memperbaiki yang rusak itu. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya kita layak. Supaya pujian kita, penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Yang kedua adalah Raja Yosia adalah seorang yang peka dengan suara Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata begini. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Setelah dia mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh
Imam Hilkia dan dibacakan oleh Safan di hadapan raja, dia mengoyakkan pakaiannya. Karena dia merasa adat yang tidak beres. Dia harus memperbaiki itu. Dia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian ayat yang ke-12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia dan kepada Ahikam bin Safan, kepada Akhbor bin Milka, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah minta petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengar perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Inilah yang menjadi keprihatinan dari Raja Yosia. Dia mau peka dengan suara Tuhan. Dia mau mendengar suara Tuhan. Dan ini yang hilang di tengah-tengah orang-orang Yehuda. Semenjak kepemimpinan kakeknya, kemudian ayahnya, ini yang hilang. Mereka tidak peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus peka dengan suara Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita tidak dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang bagi kita kurang mengenakan. Tapi Tuhan mau berbicara kepada kita di situ. Tapi kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita tidak akan komplain kepada Tuhan. Kita tidak akan ngedumel. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, saya percaya kita adalah orang yang hidup penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita mengerti apa maksudnya Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, perlu kepekaan dalam hidup kita. Yosia peka dengan suara Tuhan. Dia mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berkata bahwa kesulitan yang saya alami Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan gak suka, sudah marah dengan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, seringkali Tuhan berbicara kepada kita dalam setiap ujian, dalam peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan bagi kita. Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat saya. Tapi kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita akan marah-marah, kita akan mempersalahkan Tuhan, kita akan katakan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu sudah membiarkan saya. Mari kita peka dengan suara Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang indah dengan Tuhan, kita akan peka dengan suara Tuhan. Kita akan peka, kita akan mengerti, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mengikuti apa kata firman Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Raja Yosia adalah seorang raja yang selalu meminta petunjuk Tuhan. Selalu meminta pimpinan Tuhan. Selalu mendengar suara Tuhan. Dia tidak akan bertindak menurut keinginannya.
Dia akan selalu bertindak menurut kehendak Tuhan. Dan inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Bertindak bukan menurut keinginan manusia, bukan menurut keinginan daging kita, tapi kita mau bertindak menurut keinginan Tuhan dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Ayat yang ke-13, ayat yang kita sudah baca tadi, dia katakan, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ayat 14, maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yahulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katanya kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Inilah suara Tuhan yang berbicara kepada orang Israel. Ternyata Tuhan begitu marah dengan orang Yehuda karena perbuatan mereka. Karena apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ternyata Yosia mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya. Dan dia harus perbaiki itu. Dan dia harus membuat Tuhan itu tidak marah dengan orang Yehuda. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan awal, ternyata apa yang dilakukan oleh Yosia belum bisa mengubah hati Tuhan dengan kemarahan yang luar biasa. Tetapi dengan tindakan yang dilakukan oleh Yosia, pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia, setidaknya ada mulai perbaikan di dalam kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membiarkan kerusakan-kerusakan di dalam bait Allah itu berlarut-larut. Kalau kita biarkan, itu akan membuat Tuhan semakin marah. Dan Tuhan semakin jauh dari kita. Dan kita tidak akan menjadi orang anak Tuhan yang peka dengan suara Tuhan. Kita harus bangun kembali bait Allah itu. Kita harus bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang peka dengan suara Tuhan. Dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Dan selalu bertindak menurut kehendak Tuhan. Jangan pernah bertindak menurut keinginan kita. Biarlah kita mau bertindak menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita peka dengan suara Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang peka. Yang mengerti kehendak Tuhan. Yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau menuruti kehendak Tuhan. Jangan kita bertindak menurut kemauan dan kehendak daging, tapi bertindaklah menurut mau dan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan takut dengan situasi keadaan sekarang ini.
Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua sekarang. Saya tidak tahu seperti apa Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti mau Tuhan. Jangan bertindak menurut kehendak kita. Seringkali ketakutan membuat kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Jangan takut kepada situasi, tapi kita takut kepada Tuhan. Bertindaklah menurut kehendak Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan minta. Saya percaya kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan bertindak. Kita akan melakukan menurut kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan menyimpang. Kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Tapi kita mau bertindak menurut maunya Tuhan. Menurut apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, dalam hati kita. Saya tidak tahu seperti apa Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Tetapi saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. Dengan caranya Tuhan dalam hidup kita. Bertindak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut dengan keadaan. Tuhan pasti membela kita. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, lakukan itu. Jangan bertindak menurut kehendak kita, tapi kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami semua yang sudah dengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami mau bertindak menurut kehendak Tuhan. Kami mau bertindak menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Kami terima firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami hidup menurut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.